Bogor. Baik, Bapak Ibu Saudara semuanya, Shalom. Oke, siap merasakan kehadiran Tuhan, amin. Ini dari dia ya. Sebelumnya untuk Bapak Ibu atau teman-teman yang di belakang bolehlah maju ke depan buat isi yang di depan. Supaya teman-teman nanti yang datang tidak mengganggu yang sudah datang dulu untuk beribadah. Mari kita satukan hati kita mau mulai ibadah kita. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus atas kebaikan-Mu Bapa dari selama seminggu Tuhan. Kami menjalani hari-hari Tuhan dan Kau selalu menjaga kami Tuhan. Di saat suka dan duka kami Tuhan, kami berterima kasih dan kami mau bersyukur Tuhan. Dan pada hari ini Tuhan kami datang Tuhan, kami mau membawa sembah kami, pujian kami Tuhan. Terima kasih Bapak. Mari kita sama-sama yuk kita menyembahnya, yuk kita bersyukur atas kebaikan Dia.
segala pujian baik Pak. Terima kasih Bapak, haleluya. Tapi kita mau belajar hari ini, kita mau berkata-kata bukan untuk diri kita, tapi untuk Tuhan. Amin. Mari kita menjadikan badan kita sekali lagi, kita mengucap syukur. Terima kasih Bapak. siang hari ini Tuhan, bagi kita sekali Tuhan. Kami sekali lagi Tuhan mau
Terima kasih Bapak. Dan siap-siap bersorak-sorai dalam nama Tuhan, sama-sama kita katakan Amin. Siap puji Tuhan. Mari kita angkat tangan kita. Sama-sama kita katakan memiliki kurasa bakti. Amin. Hari ini kurasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita lagi hari ini. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama
tinggi Tuhan, akan terbang tinggi di tengah badai. Hidup kami tak menyerah, Kau kekuatan, Kau kekuatan kami, Kaulah perlindungan kami Tuhan. Itu pertolongan kami. Amin. Di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau menantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Kau menantikan, Kau menantikan, Kau yang ku sekali lagi Kau menantikan, Kau menantikan, Kau yang ku Kau menantikan, Kau menantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mari kita sembah Dia. Hanya Engkau, hanya Yesus, Kau yang kami nanti-nantikan, Kau yang kami sembah. Pertolongan daripada Tuhan, kami nantikan anugerah dan kasih-Mu. Kau nyatakan bagi setiap kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Firman-Mu berkata bahwa orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan yang baru. Dia seperti burung Raja Wali yang naik terbang semakin tinggi. Dan firman Tuhan berkata, berlari tiada lesu dan berjalan tiada lelah. Demikian juga setiap kita yang menanti-nantikan Tuhan, tinggal dalam hadirat Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita. Di tengah badai kehidupan kita, kita akan terbang tinggi bagaikan Raja Wali untuk mengatasi setiap badai kehidupan kita. Dan kita akan tetap senantiasa menang karena Tuhan yang menyertai di sepanjang hidup kita. Terima kasih Bapak. Saat minggu pagi hari ini kembali kami menantikan firman-Mu Tuhan. Kami rindukan akan firman-Mu yang menjadi kekuatan, yang menjadi dasar, menjadi landasan, fondasi kami di dalam kami menjalani kehidupan kami. Hari ini Tuhan buka hati setiap kami, berikan kepada kami hikmat, pewahyuan, urapi setiap kami Tuhan, sehingga kebenaran yang kami dengar akan memerdekakan setiap hati dan pikiran kami, sehingga segala ikatan, segala belenggu, segala hal yang menghalangi kami untuk mengerti akan firman Tuhan, kami ikat, kami patahkan itu dalam nama Yesus. Dan biar Tuhan yang menjamah setiap hidup kami, menjamah hati kami, mengubah hidup kami menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Terima kasih Roh Kudus buat hadirat-Mu yang sudah melawat setiap kami. Kami percaya jika Tuhan hadir, maka Tuhan siap mencurahkan berkat bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Pujilah nama Tuhan Yesus. Kami semua yang siap mendengarkan firman bersama-sama katakan amin. Amin. Berkemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Ya, saya serahkan kepada sekolah minggu untuk memimpin anak-anaknya. Ya, hari ini Bapak Ibu Saudara, di minggu ketiga dari bulan Januari ini, tema khotbah hari ini adalah keistimewaan pribadi Kristus. Saya ulangi, temanya keistimewaan pribadi Kristus. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, hidup berfokus kepada Kristus yang menjadi resolusi kita di tahun 2023 ini harus kita
harus kita dengungkan, harus kita terus arahkan hati dan pikiran kita untuk menjadi sebuah target, untuk menjadi sebuah kerinduan, untuk menjadi sesuatu yang kita kejar, untuk terus hidup berfokus kepada Kristus, supaya hati dan pikiran kita tertuju kepada Kristus, dan Kristus menjadi pusat kehidupan kita. Kristus menjadi pola hidup kita, bahkan Kristus menjadi teladan dalam hidup kita. Amin. Karena Yesus datang mengambil rupa sebagai seorang manusia. Amin. Dia mengambil rupa menjadi seorang manusia, dan dia juga disebut sebagai Adam yang kedua. Adam yang pertama sudah jatuh dalam dosa. Jadi dia datang sebagai Adam yang terakhir, yang lepas bebas dari dosa, ya, supaya sebagaimana Kristus lepas daripada dosa, demikian juga kita sebagai keturunan dari Yesus Kristus, kita juga akan dibebaskan, dilepaskan dari ikatan-ikatan dosa. Amin. Itu yang Tuhan inginkan waktu kita mengarahkan hidup kita untuk berfokus kepada Kristus. Jadi dengan kata lain saya mau katakan bahwa Yesus Kristus itu menjadi pionir, menjadi yang utama, menjadi yang sulung dari segala ciptaan Tuhan, atau yang disebut sebagai yang sulung dari banyak saudara. Ya, jadi dia yang paling utama. Contohnya mari kita lihat ayatnya dalam 1 Korintus 15 dulu ya. Kita lihat dulu dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-45. Bisa ditampilkan 1 Korintus 15. Oke, sudah ya, ayat 45. Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup. Ya, kita tahu ceritanya waktu Tuhan mengembuskan nafas kepada Adam sehingga dia menjadi makhluk yang hidup. Tetapi Adam yang terakhir, Adam yang akhir ini siapa? Yesus Kristus menjadi roh yang menghidupkan. Dan kita setelah Adam yang terakhir ini, yaitu Yesus, kita adalah keturunan dari Yesus Kristus, maka hidup kita juga bukan saja menjadi makhluk yang hidup, tapi menjadi roh yang menghidupkan. Maksudnya apa? Maksudnya melalui kehidupan kita, roh kita yang tadinya sudah mati, waktu percaya kepada Yesus, roh kita hidup. Dan hidup kita akan memberi kehidupan kepada yang sudah mati. Jadi roh yang menghidupkan. Kita sadari kan manusia kita ini gak cuma lahiriah, tapi manusia roh. Tapi waktu manusia jatuh dalam dosa, maka rohnya mati. Sekarang kita adalah manusia roh yang hidup, yang juga memberikan kehidupan kepada segala sesuatu yang mati. Amin. Nah, ini yang harus kita mengerti, bagaimana tujuan Tuhan datang ke dalam dunia. Jadi Kristus menjadi teladan atas hidup kita. Dia menjadi yang sulung. Ayatnya boleh juga ditampilkan satu lagi, Roma 8 ayat 29. Roma 8 ayat 29 sampai 30. Firman Tuhan berkata begini. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Siapa gambaran anaknya itu? Yesus Kristus. Ayat 30. Supaya ia, yaitu anaknya itu, Yesus Kristus itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ayat 30. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Amin. Terus, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Sama seperti Yesus, pada akhir hidupnya dia dimuliakan. Demikian juga kita. Kita ditentukan dari semula untuk mendapatkan kemuliaan di sorga kekal, ya. Dan untuk itu kita harus mengikuti teladan dan gaya hidup Yesus. Karena Yesus adalah yang sulung dari banyak saudara. Kita ini saudara-saudara di dalam Kristus. Yesus yang sulung. Ya, untuk itu, untuk memperoleh, pada waktunya kita akan memperoleh kemuliaan di sorga nanti, kita harus meneladani Kristus.
Ya, jadi jelas ya tentang hal itu. Jadi Yesus merupakan sebuah gaya hidup yang baru, yaitu gaya hidup sorgawi. Setiap kita tentunya setelah hidup di dalam Kristus, kita punya gaya hidup yang berbeda dengan dunia, yaitu gaya hidup sorgawi. Lihat satu ayat lagi, 1 Korintus 15 ayat 20-23. 1 Korintus 15 ayat 20-23. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Ayat 21, sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia, yaitu Yesus. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam yang pertama, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus sebagai Adam yang terakhir. Ya, tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka, yaitu siapa? Kita, yang menjadi miliknya pada waktu kedatangan. Urutannya Kristus sebagai yang sulung, kita akan menjadi turunan-turunannya yang meneladani Kristus. Amin. Ya, jadi itu yang kita harus mengerti, kenapa kita harus berfokus kepada Kristus. Dan untuk itu kita harus mengerti kenapa kita perlu tahu keistimewaan pribadi Kristus. Ya, percuma saya jelaskan mengenai Yesus sebagai yang sulung, yang utama, yang harus kita teladani kalau kita nggak melihat keistimewaan dari pribadi Kristus. Kita kan nggak mau mengikuti sebuah pola hidup yang nggak ada istimewanya. Misalnya kalau seseorang ingin mengidolakan, misalnya anak-anak muda mengidolakan seorang artis, kita tertarik dengan kehidupannya, ya, yang membuat dia berhasil, yang membuat dia sukses, yang membuat dia menjadi terkenal. Kita mau ikutin supaya minimal kita dapat keberhasilan, kesuksesan seperti yang dimiliki oleh artis itu, misalnya. Ya, demikian juga kalau kita mau meneladani Kristus, pola hidup Kristus, pola hidup, gaya hidup sorgawi, kita harus melihat sisi keistimewaan sehingga kita mau sungguh-sungguh menjadi seperti Kristus. Amin. Nah, oleh sebab itu mari kita lihat, untuk dapat hidup berfokus kepada Kristus, maka kita perlu mengenal pribadi, keistimewaan dari pribadi Kristus itu. Ya, nah ini keistimewaan pribadi Kristus. Sekarang kita baca ayat Kolose 2 ayat 6-15. Panjang ya ayatnya, tapi nggak apa-apa ya. Makin banyak maka firman Tuhan, maka rohani kita semakin kuat. Amin. Ya, kita akan baca ayat ini. Saya akan baca ayat 6, Bapak Ibu Saudara baca ayat 7 sampai dengan ayat 15 berganti-gantian. Oke ya, ayat 6, judul perikopnya adalah kepenuhan hidup dalam Kristus. Kita akan mengalami kepenuhan hidup dalam Kristus. Ayat 6, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Silakan. Ayat 8, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Sebab dalam Dialah ia secara jasmani seluruh kelemahan kealahan. Ayat 10, dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penambahan akan yang berdosa. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Meskipun dalam mati oleh kehadiranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia, sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita.
dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ayat 15, Ia telah meluncuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka terpanggung dalam kemenangannya atas mereka. Oke, kita lihat ayat yang menjadi dasar pembacaan kita dalam slide berikut. Ayat yang ke-7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia, dan hendaknya kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Saya mau garis bawahi sedikit mengenai hati yang melimpah dengan syukur. Ya, Bapak Ibu Saudara, waktu tadi menyembah saya rasakan memang hadirat Tuhan. Dan Tuhan bicara begini, coba engkau limpah hatimu dengan syukur, kata Tuhan, maka tidak ada yang tidak mungkin yang bisa Dia berikan kepada. Jadi Tuhan mau, pada dasarnya Tuhan itu mau memberikan semua yang kita inginkan, yang kita perlukan. Ya, tinggal bagaimana hati kita, apakah kita bersyukur dengan segala berkat, segala pemeliharaan, segala anugerah, kebaikan yang Tuhan sudah berikan di hari-hari yang lalu. Kita harusnya hati kita itu limpah dengan syukur. Waktu hati kita melimpah dengan syukur, maka Tuhan tidak akan segan-segan memberkati, menyertai, memimpin langkah hidup kita. Tapi kalau dengan sedikit yang Tuhan berikan kita tidak bersyukur, bagaimana Tuhan mau memberikan yang lebih lagi kepada kita? Jadi itu yang Tuhan berikan pengertian waktu tadi menyembah. Jadi mari kita datang kepada Tuhan. Kita harus punya hati yang limpah. Limpah dengan apa? Bukan saja kemurahan, tapi juga syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah begitu baik, teramat baik atas kehidupan kita. Ya, persembahkan korban syukur di hadapan Tuhan setiap hari, setiap pagi, maka Tuhan akan memberkati kita dengan limpah juga. Karena kita sudah melimpahi hidup kita, hati kita dengan ucapan syukur. Jadi Tuhan bahkan Tuhan katakan bahwa tidak ada yang tidak mungkin, tidak ada yang tidak mustahil. Dia mau berikan. Tuhan katakan aku mau. Cuma persoalannya kita siap dan kita mau bersyukur nggak dengan segala yang sedang kita alami sekarang. Ya, tapi waktu kita punya hati yang limpah dengan syukur, maka itu menyenangkan hati Tuhan. Amin. Haleluya. Oke. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam ayat yang kita baca ini, kita akan lihat ya slide berikutnya. Nah, kita harus pahami dulu tentang keistimewaan Kristus ya. Saya ada 3 hal yang saya mau bagikan, saya cepat aja, yang merupakan keistimewaan pribadi Kristus. Yang pertama adalah Kristus 100% manusia dan 100% Tuhan. Ya, jadi dia ada sisi manusianya dan sisi ketuhanannya. Tapi Yesus tahu kapan menempatkan hal yang tepat di mana sisi manusianya itu dia kerjakan, dia lakukan. Ya, yang pertama sisi manusianya, kalau kita bisa lihat bahwa Yesus itu adalah manusia dan juga dia adalah Tuhan, adalah dalam Alkitab ini bukti-buktinya jelas, yaitu dia dilahirkan kalau sisi manusia, betul nggak? Nggak ada manusia yang tidak dilahirkan. Manusia itu harus dilahirkan. Terus dia ngalamin lapar, ya, lapar. Kemudian dia juga merasa takut. Waktu dia berdoa di Taman Getsemani, dia merasakan ketakutan. Kemudian dia juga bisa bersedih. Dia bisa menangis, dia bisa bersedih, lihat Yerusalem, dia bersedih, dia nangiskan Yerusalem, Yerusalem, mengapa engkau telah meninggalkan Tuhan. Gitu. Kemudian dia mati di atas kayu salib. Ya, dan lain sebagainya. Banyak contoh sisi dia sebagai manusia. Tapi Yesus juga adalah
Allah, dia punya sisi keilahian. Apa itu? Waktu Maria mengandung Yesus, di Maria itu dalam keadaan suci, ya, dia dikandung oleh Roh Kudus. Nah, ya itu jadi di sini kita lihat Yesus itu lahir bukan oleh perbuatan seorang laki-laki, yaitu Yusuf, tapi oleh Roh Kudus. Kemudian dia bangkit dari kematian. Ya, manusia tidak ada yang bangkit dari kematian, hanya Yesus yang menjadi yang sulung, yang bangkit dari kematian. Kemudian tidak pernah berbuat dosa dalam hidupnya. Manusia pernah berbuat dosa. Sejak dia lahir dia sudah berdosa, dan dia juga terus berbuat dosa, gitu ya. Tapi Yesus sejak lahir tidak berbuat dosa sampai akhir hidup. Itu menunjukkan sisi keilahian. Oke. Nah, sebagai pribadi Allah, Kristus itu ada bersama dengan kita, ya. Dia tinggal di dalam kita, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan sebagai manusia dia hidup dalam sejarah umat manusia di dunia ini. Dia pernah hadir di bumi ini. Allah pernah hadir melalui pribadi Yesus. Oke ya, jadi kita pahami betul hal-hal ini. Terus yang kedua, singkat aja. Yang kedua, keistimewaan pribadi Yesus adalah Yesus itu penebus dan penyelamat manusia. Hanya Yesus yang layak menjadi penebus dan penyelamat. Karena kenapa? Selain dia 100% manusia, ya, dia 100% Allah, dan sebagai manusia hanya manusia yang dapat menebus manusia. Betul kan? Dosa manusia begitu banyak, harus ditebus dengan manusia. Gak bisa Allah menebus, main menebus saja. Gak ada harus aturannya. Dan untuk itu Yesus harus datang menjadi manusia, dan dia menjadi manusia yang tidak berbuat dosa, dan dia menebus manusia dari dosa. Maka dia disebut sebagai penebus dan penyelamat, ya. Jadi kita dapat karena sebagai penebus manusia, penebus itu harus sebagai manusia, dan dia datang sebagai penebus karena yang ditebus adalah manusia. Oke ya. Dan dia adalah pribadi yang tidak berdosa, dia kudus adanya. Oke, nah jadi di sini kita lihat keistimewaan pribadi Kristus ini sungguh jelas. Dia penebus, dia penyelamat, dan dia juga adalah 100% Allah, tapi 100% manusia. Jadi dengan ini kita harus percaya, tanamkan dalam hatimu bahwa engkau tidak sedang melayani Tuhan yang sama. Amin. Tapi Tuhan yang benar, Tuhan yang telah membawa engkau menerima semua hal yang disediakan di sorga atas hidup kita. Jangan gadaikan iman. Amin. Jangan jual iman percayamu kepada hal-hal yang dari dunia. Nah, oke. Selanjutnya, Bapak Ibu Saudara, kita lihat waktu kita percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, berarti di situ kita harus menyerahkan hidup kita supaya Tuhan mengendalikan hidup kita. Kan kita katakan, Yesus engkaulah Tuhan. Kalau dia adalah Tuhan, seharusnya dialah yang mengendalikan hidup kita, karena kita hanyalah hambanya. Sebagai hamba, dia harus tunduk kepada tuannya. Tapi kan kebanyakan di zaman sekarang ini banyak orang yang tidak menyadari bahwa Yesus adalah Tuhan dan mau hidupnya maunya sendiri. Padahal kalau kita menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan, seharusnya Tuhan itulah yang mengendalikan hidup kita. Kita harus berserah. Keinginan-keinginan kita, kehendak kita harus serahkan kepada keinginan Tuhan. Hidup kita bukan milik kita lagi. Ya, mana ada misalnya kita sebagai karyawan, kita berada dalam satu perusahaan, terus sebagai karyawan kita maunya sendiri. Waktu bos bilang kerjakan ini, kita bilang enggak bos, saya punya rencana sendiri untuk usaha, untuk perusahaan ini. Itu nggak bisa kan? Karena kita adalah anak buah, karyawan, hamba. Tapi kalau kita adalah hamba, berarti kita harus taat kepada Tuhan kita.
Banyak kali kita tanpa sadar kita telah melupakan Tuhan. Ya, kita mau dengan keinginan kita sendiri. Bahkan doa-doa kita seringkali doa-doa yang menyuruh-nyuruh. Ya, seakan-akan Tuhan, waktu Tuhan membawa atau mengizinkan kita mengalami keadaan sulit, kita marah sama Tuhan. Kita bilang, Tuhan, kenapa Engkau membuat hal ini kepada saya? Padahal kita ini adalah hamba. Dan sebagai Tuhan yang baik, Dia tidak akan membiarkan hamba-hambanya mengalami penderitaan. Kalaupun mengalami penderitaan, itu masih dalam pantauan Tuhan. Amin. Dia masih melihat, masih memelihara hidup kita. Kalau Tuhan izinkan untuk membentuk hati dan hidup kita. Oke ya. Jadi di sini kita harus menyadari bahwa Yesus adalah Tuhan yang mengendalikan hidup kita. Dan selanjutnya kita tidak akan membiarkan apapun untuk menjadi perintah atau menjadi penghalang hubungan kita antara kita dengan Tuhan. Benar kan? Jadi kita itu punya sebuah komitmen, tidak boleh ada yang menghalangi hubungan saya dengan Tuhan. Karena Dia adalah Tuhan saya adalah hamba. Kalau ada perintah, maka kita akan terhilang dari hadirat Tuhan. Nah, apa yang bisa menjadi penghalang perintah hubungan kita dengan Tuhan? Kadang-kadang yang bisa menjadi penghalang itu tentunya dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Contohnya apa? Contohnya uang. Uang bisa membuat kita terpisah dari Tuhan. Nah, saya nggak usah panjang lebar. Kesibukan. Kita sibuk dengan perkara-perkara dunia, lupa dengan hubungan dengan Tuhan. Terus pekerjaan bisa membuat kita terpisah. Kita kerja dari pagi sampai malam untuk mengejar kekayaan. Kemudian hobi juga bisa membuat kita meninggalkan Tuhan. Terus apalagi posisi kedudukan, banyak orang yang ingin mendapatkan posisi, dia menjual iman percaya Tuhan itu, ya, dia jual. Terus keluarga juga bisa membuat kita terpisah dengan Tuhan. Ya, banyak contoh ya. Kemudian pelayanan pun, kita sibuk pelayanan, tapi kita sudah tidak lagi mengenal hati Tuhan. Kita bilang ini kita kan sudah rohani, sudah melayani Tuhan, tapi kita bisa terputus hubungan dengan Tuhan kalau kita tidak bersekutu dengan Tuhan. Ya, jadi pelayanan bisa dan lain sebagainya, banyak yang bisa membuat kita terpisah. Ada banyak penghalang, ada banyak perintah, karena iblis akan berusaha memisahkan kita dari Tuhan. Dan karena itu kita harus berjaga-jaga supaya jangan kita melakukan hal-hal yang salah. Dan untuk itu kita perlu pemahaman dan pengertian tentang Tuhan bagi diri kita sendiri. Kalau enggak, kita gampang disesatkan, kita gampang dialihkan perhatian kita untuk fokus kepada Tuhan. Akhirnya kita berfokus kepada perkara-perkara dunia. Ya, nah jadi di sini kita perlu untuk tetap hidup di dalam Tuhan. Amin. Jangan mau dihalang, jangan mau dipisahkan dengan Tuhan. Karena kalau kita kehilangan sumber yang memberikan kita hidup, maka kita tidak akan mendapatkan kehidupan. Tapi kalau kita dekat, kita berada dengan sumber, yaitu Yesus sebagai sumber hidup kita, maka kita akan hidup dalam kelimpahan seperti yang Tuhan janjikan. Ya, jadi untuk tetap hidup di dalam Tuhan, ya, tetap hidup dalam Tuhan, maka kita akan lihat ada 3 hal yang kita akan belajar hari ini. Oke? Nah, yang pertama adalah, coba kita lihat slide berikutnya, berakar di dalam Kristus. Ayat tadi yang kita baca, hendaklah kita berakar di dalam Kristus. Apa fungsi akar dalam sebuah pohon? Ada yang bisa jawab? Akar itu untuk apa? Untuk memberikan pohon itu nutrisi. Ya, waktu akar itu ada, maka akar itu akan menyerap nutrisi dari dalam tanah. Bahkan dia akan mencari mata air, mencari air, sehingga akarnya akan semakin kuat, semakin dalam.
Dan pohon itu bisa bertumbuh karena nutrisi yang baik dari akar, ya, yang menghisap nutrisi itu sebagai alat penghisap nutrisi. Kemudian fungsi akar apa? Memberikan supaya pohon itu punya kekuatan, ya. Karena kalau nggak ada akar yang kuat, akar yang dalam, akar yang besar, maka pada waktu ada angin, ribut angin besar, pohon itu bisa tumbang, goyah. Jadi akar memberikan pohon itu kekuatan. Kemudian yang ketiga, akar itu memberikan kita apa? Akar itu memberikan pohon itu apa? Yang ketiga adalah memberikan kapasitas untuk berbuah. Pohon itu pentingnya adalah selain rimbun untuk kita bisa berteduh, tapi kan di dalam pohon yang diharapkan dari sebuah pohon adalah buah, ya. Dan akar itu akan menjamin, memastikan buahnya itu sehat. Jadi fungsi akar ini penting sekali, ya. Nah, oleh sebab itu kita harus mengerti bahwa firman Tuhan berkata bahwa kita harus berakar di dalam Kristus. Sebuah pohon, ya, dia akan menjadi besar itu ditentukan oleh akarnya yang dalam, yang kuat. Kalau akarnya tidak kuat, tidak besar, tidak dalam, maka pohonnya cuma pohon yang kecil. Pohon-pohon yang besar, pohon apa ya? Pohon jati, pohon-pohon yang besar-besar itu kan akarnya wah sampai berapa meter gitu ya dari pohon itu. Jadi sangat besar, sangat kuat. Demikian juga kalau kita mau kuat di dalam kehidupan kita tidak gampang diombang-ambingkan oleh angin-angin dunia, maka kita harus berakar kepada Kristus, sehingga kerohanian kita akan bertumbuh secara sehat karena kita mendapatkan nutrisi yang tepat, yang benar dari akar itu, yaitu Kristus yang menjadi akar dalam kehidupan kita. Nah, firman Tuhan itu adalah makanan rohani. Berakar di dalam pribadinya berarti kita akan memiliki pribadi Kristus. Yesus berkata dalam Matius 11 ayat 28 sampai 29, Yesus berkata apa? Pribadinya, aku adalah lemah, lembut dan rendah hati. Jadi waktu kita punya pribadi Tuhan, kita lemah lembut, kita punya kasih, yaitu kasih agape, maka kita akan menjadi orang yang jadi berkat. Kita akan mengalami pertumbuhan yang sehat karena kita punya akar yang tepat, yaitu Kristus. Kemudian yang berakar yang lain selain kita berakar kepada Kristus, berakar itu dengan berakar di komunitas yang tepat. Komunitas rohani, yaitu gereja Tuhan, akan dapat membuat kita tetap tegak dari segala angin pengajaran yang akan mencabut akar kita dari Kristus. Bisa pengajaran, pemahaman, ya, pengetahuan dari dunia. Kalau kita masukkan pengetahuan-pengetahuan yang dari dunia, itu bisa mencabut akar kita kepada Kristus. Jadi hati-hati kalau kita, makanya sebagai gereja saya akan memastikan supaya pengajaran yang disampaikan melalui mimbar ini adalah pengajaran yang sehat, pengajaran yang berpusat kepada Kristus. Karena salah satu, Bapak Ibu Saudara ya, yang Yesus ajarkan di akhir zaman ini akan ada banyak penyesatan. Jadi kita harus berhati-hati. Oke, nanti saya akan jelaskan di poin berikutnya. Nah, jika ajaran yang kita terima itu bukan mengakar pada Kristus, ya, maka kita akan mudah goncang, goyah, dan roboh. Ya, kita bisa hancur dalam kehidupan kita kalau kita tidak mengakar kepada Kristus, kepada firman Tuhan yang benar. Nutrisi yang diberikan adalah harus nutrisi yang tepat, bukan nutrisi yang ada banyak kan makanan-makanan yang cepat saji, yang kelihatannya enak, tapi asupan nutrisinya kurang. Tapi kan banyak kan orang lebih suka yang makanan-makanan yang seperti itu secara jasmani.
Nah, secara rohani pun iblis bekerja lewat hal-hal itu. Dia akan coba memberikan nutrisi yang sebenarnya sudah nggak layak untuk kita nikmati, karena itu bukan kebenaran Tuhan. Waktu kita dengar sebuah pemahaman pengajaran yang tidak berlandaskan firman Tuhan, berlandaskan Kristus, kita sedang memasukkan asupan nutrisi yang tidak sehat atas kehidupan rohani kita. Jadi hati-hati dengan pengajaran yang kita dengar, karena itu akan membuat hidup rohanimu, kalau tidak menerima nutrisi yang benar, kita akan dapatkan kehidupan rohani yang lemah, yang gampang goyah, gampang kecewa, gampang luka hati, karena fokusnya bagaimana Tuhan memberkati saya. Jadi fokusnya hanya bagaimana Tuhan memberkati saya. Nah, banyak kan pengajaran-pengajaran yang hanya menyampaikan tentang berkat, tentang bagaimana kita diberkati. Saya katakan hal itu nggak salah, asal seimbang, ya, seimbang. Bagaimana kita terima berkat, ya tentunya ada syarat kriteria, nggak cuma sekedar ucapkan, nggak cuma sekedar katakan terus hal itu kita terima, enggak. Tapi kita juga harus melakukan firman Tuhan, taat melakukan firman. Oke, ya, itu poin yang pertama dulu. Kita akan melihat tentang berakar di dalam Kristus. Terus yang kedua adalah dibangun di atas Kristus. Nah, kehidupan rohani kita pun harus bertumbuh. Amin. Bertumbuh untuk mencapai kedewasaan rohani. Jadi kehidupan kita jangan cukup puas dengan saya penting rajin ke gereja, saya rajin beribadah, ya. Tapi kita harus memastikan bahwa terjadi pertumbuhan rohani. Kita semakin dewasa secara rohani. Bukti dari kedewasaan rohani adalah kita menjadi pelaku firman. Contohnya, waktu dulu dipancing marah, kita gampang marah. Tapi semakin kita mengikuti firman Tuhan, kita beribadah, kita bersekutu dengan Tuhan. Kalau dulu kita gampang marah, tapi sekarang kita lebih cepat untuk bisa mengampuni. Berarti itu sedang terjadi pertumbuhan rohani. Tapi kalau reaksi kita sama seperti dahulu, jangan-jangan kita belum bertumbuh secara rohani. Jadi pastikan hidupmu harus bertumbuh dan harus mencapai kedewasaan rohani. Karena itu yang harus jadi target setiap kita. Nah, seperti sebuah bangunan yang besar, maka bangunan tersebut harus memiliki fondasi, ya, yang solid, yang kuat, benar, yang kokoh. Jadi kalau kita mau bangun sesuatu, kita harus pastikan bangunan yang akan kita bangun ini fondasinya harus fondasi yang rata atau yang solid, yang kuat. Ya, firman Tuhan di dalam kita lihat Matius 7 ayat 24 sampai 27, kita lihat ayat itu, ya. Matius 7 ayat 24 sampai 27, kita baca apa-apa sebentar. Setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak roboh sebab didirikan di atas batu atau dasar yang kokoh, yang solid itu. Terus 27, tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakan. Jadi orang bijaksana itu adalah orang yang mendengar firman Tuhan serta melakukan. Itu orang bijaksana. Diumpamakan seperti orang yang membangun di atas batu, ya, fondasi yang benar. Tapi orang yang bodoh adalah orang yang sudah mendengarkan firman tapi tidak melakukan. Pada waktu angin, pada waktu badai, pada waktu hujan, banjir datang,
maka orang yang bodoh ini rumahnya akan hancur karena dia membangunnya di atas pasir. Diumpamakan seperti itu. Oleh sebab itu kita harus membangun hidup kita di dalam Kristus. Waktu kita dengar firman Tuhan, kita harus melakukannya. Kalau kita tidak pernah melakukan, kita hanya datang beribadah, cuman mendengar firman Tuhan, maka saya pastikan bahwa kita tidak akan pernah bisa bertumbuh. Bahkan kita sedang membangun kehidupan kita di atas pasir. Lihat aja kalau orang yang hanya datang ke gereja, nggak sungguh-sungguh cari firman Tuhan, nggak sungguh-sungguh bertemu dengan Tuhan, ya hanya sekedar rutinitas, hanya sekedar kalau orang kerjaan itu hanya lapor gitu ya, hanya kelihatan datang beribadah, tapi nggak sungguh-sungguh mau bertumbuh, nggak sungguh-sungguh mau mengalami pertumbuhan kedewasaan rohani, maka dia akan gampang dilanda pada waktu, akan roboh imannya, kepercayaannya kepada Tuhan pada waktu datang angin, banjir dan badai. Kita akan gampang roboh ya. Oleh sebab itu kita harus membangun diri kita di atas dasar fondasi yang benar, yaitu Kristus, dengan hidup melakukan segala sesuatunya di atas firman Tuhan. Oke, jadi di sini kita lihat yang penting mengapa sering orang goyah dalam kehidupannya, karena mereka tidak membangun di atas dasar firman Tuhan, di atas batu yang benar, yaitu Kristus. Karena Kristus adalah batu penjuru, jadi dia adalah batu yang solid, batu yang kuat. Nah, saya juga tadi diingatkan, yang saya lupa tadi sampaikan, bahwa waktu berdoa tadi Tuhan ingatkan, jangan izinkan kekecewaan dan luka hati atau luka dalam hidupmu yang bisa membuat engkau tidak bisa bersyukur. Jadi Tuhan ingatkan juga hal itu, karena kekecewaan, luka dalam hidupmu di masa yang lalu itu bisa membuat hubungan kita terputus dengan Tuhan. Amin. Jadi terus lepaskan pengampunan, berbuat terus kasih, maka hidupmu akan mengalami pertumbuhan yang sejati. Oke, jadi yang pertama berakar, kemudian yang kedua dibangun di atas Kristus, dan yang ketiga adalah bertambah teguh dalam iman kepada Kristus. Nah ya, salah satu pengajaran yang Yesus sampaikan kepada murid-muridnya dan banyak orang adalah pengajaran tentang pengajaran yang sesat. Dalam Matius 7 ayat 15-20 kita baca ayatnya. Matius 7 ayat 15-20. Ya, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Ini yang ngomong siapa? Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus bicara, ini perkataannya harus diperhatikan, karena ini adalah sebuah kebenaran. Waktu Yesus katakan waspadalah, hati-hati terhadap nabi palsu, dia datang menyamar seperti domba. Domba itu kan binatang yang lemah, kelihatannya lemah, baik, tapi ternyata dia adalah serigala yang buas. Diumpamakan seperti serigala berbulu domba, gitu ya. Gambarnya itu mukanya serigala tapi badannya bulunya seperti domba. Jadi dia adalah serigala yang menyamar menjadi domba. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri, atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Sebab tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang baik. Yang buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka.
yang Yesus ajarkan, kamu akan tahu kok. Jangan bilang, wah saya ketipu nih, saya nggak tahu kalau dia adalah orang yang menyesatkan. Kata Yesus, sangat jelas bisa terlihat dari buahnya. Karena nggak mungkin buahnya baik kalau pohonnya tidak baik. Pasti kalau buahnya baik, pohonnya pasti baik. Tapi kalau buahnya tidak baik, maka dia pohonnya pasti pohonnya tidak baik. Dari buahnya. Buahnya contohnya apa? Perkataan. Kalau perkataannya walaupun ikut ibadah, sharing firman, bisa berdoa dengan baik, tapi kata-kata yang keluar adalah waktu diperhadapkan dengan masalah kata makian, kata-kata yang jahat, kata-kata kutuk, kata-kata sumpah serapah. Wah, walaupun dia sudah jadi hamba Tuhan, menyampaikan firman Tuhan, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Ya, karena pohon yang baik pasti buahnya baik. Kalau dia kata-katanya yang keluar itu adalah yang tidak baik, kita sudah pastikan pohonnya pohon yang tidak baik. Jadi jelas, saudara ya, kita tahu karena di akhir zaman ini Yesus ingatkan, waspadalah untuk hal-hal itu supaya kita dijauhkan dari tipu muslihat iblis. Kemudian ada rupa-rupa pengajaran dan filsafat kosong saat ini banyak beredar di sekitar kita. Ajaran ini bisa mengambil bentuk yang sama dan kadangkala menyerupai kekristenan yang benar. Hati-hati. Tak jarang disampaikan oleh para pemuka agama atau rohaniawan yang dengan cara yang mempesona dalam menyampaikan ajaran-ajaran tersebut. Mengenai hal ini, Yesus sudah berkata, memberikan nasihat. Waspada. Nah, contohnya adalah misalnya pengajaran di luar Kristus masih ada keselamatan. Wah, ini hati-hati. Kalau kita sudah dengar, wah di luar Kristus kita bisa selamat. Ini pengajaran yang menyesatkan. Karena firman Tuhan berkata, kamu diselamatkan oleh karena kasih karunia. Kasih karunia oleh iman. Ya, saya tambahin pertama kasih karunia dan yang kedua iman. Kamu diselamatkan. Nah, terus misalnya ada pengajar yang mengatakan sekali selamat tetap selamat. Jadi sekalipun kita terus berbuat dosa, nggak apa-apa. Ya, memang kita kan pasti jatuh dalam dosa ya. Tapi maksudnya gini, kita hari ini berbuat dosa, tinggal minta ampun. Tuhan tidak akan melanggar firman. Karena waktu kita minta ampun, Tuhan pasti akan mengampuni. Betul nggak? Betul. Kita berbuat dosa, sejahat apapun dosa kita buat, terus udah datang aja sama Tuhan, minta ampun. Tuhan pasti mengampuni. Dia tidak pasti melanggar firman. Nah, terus akhirnya ya udah, berbuatlah. Ya kan, apa yang kau mau, apa yang kau kehendaki. Yang penting minta ampun, karena pasti dosamu akan diampuni. Nah, ini hati-hati. Jangan akhirnya kita, sebab ada yang disebut dengan upah dosa atau yang disebut dengan dosa-dosa yang mendatangkan maut. Ada juga bahwa Tuhan berkata bahwa ada akibat dari dosa. Ya, akibat, dampak daripada dosa. Memang Tuhan ampuni, tapi ada dampak. Jadi hati-hati dengan pengajaran, oh gampang, tinggal ucapkan kok minta ampun, tinggal ucapkan dengan iman, Tuhan pasti membereskan semuanya. Betul, Tuhan sudah mati di atas kayu salib, tapi itu hanya sebagian kebenaran, bukan kebenaran yang utuh. Kebenaran itu harus utuh, bukan sebagian. Terus kemudian yang menyatakan bahwa misalnya contoh-contohnya nih ya, yang mengatakan tentang ayat menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut aku. Ada pengajaran yang mengatakan, oh itu sudah tidak berlaku karena itu waktu Yesus belum disalib. Sekarang setelah Yesus disalib, Yesus sudah lakukan ini. Jadi ayat itu udah gak berlaku lagi buat kita. Yaitu untuk menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut aku. Itu udah gak berlaku lagi ayat ini. Nah, ini bahaya, hati-hati. Karena kalau kita memahami atau mengaminkan akan hal ini, berarti kita menolak untuk hidup di dalam memikul salib.
Padahal Kristenan juga bicara soal penderitaan, menderita karena Kristus, ya, menderita. Jadi, tapi bukan berarti penderitaan itu yang paling utama, karena di balik penderitaan ada kemuliaan, ada berkat di balik penderitaan. Berkatnya kapan? Bukan saja nanti di sorga. Hari itu kalau Tuhan bilang cukup penderitaan yang kau alami, pencobaan yang kau alami, saat itu juga Tuhan bisa membalikan keadaan kita. Tapi bukan berarti ya udah kalau gitu kita nggak perlu menderita di dalam Tuhan. Sebagai orang Kristen, hidup kita diberkati, pasti terus diberkati, tidak ada penderitaan. Ini berbahaya. Jangan punya pemahaman yang setengah-setengah. Terus ya, karena kita tahu, terus ada juga pemahaman yang terakhir ini, yang keempat, yang mengatakan bahwa segala sesuatu oleh karena iman. Jadi punya iman aja, ucapkan perkataan iman, ya, deklarasikan iman, ya, tolak segala sesuatu dengan perkataan iman, tapi mengabaikan perbuatan. Jadi segala sesuatu hanya dengan perkataan aja, dengan iman. Karena Yesus sudah melakukan semua, Yesus sudah berjanji semua. Bagian kita hanya mengucapkan, enggak. Yakobus pasal yang kedua, coba ayat 17 kita baca dulu ya. Yakobus 2 ayat 17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Coba lanjut deh sampai itu ya, satu dari terus ayat 18. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Itu kata Yakobus ayat 19. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik, tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Jadi hanya separuh kebenaran. Terus ayat 20. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Ayat 21. Bukankah Abraham bapak kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Oke, saya sampai di sini. Jadi di sini Yakobus katakan bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Karena kenapa? Perbuatan itu bicara soal tindakan iman. Amin. Sama seperti Abraham. Abraham waktu Tuhan bilang suruh persembahkan Ishak di atas gunung Moria, apa yang dilakukan oleh Abraham sebagai bapak orang beriman? Yang dilakukan oleh Abraham adalah membawa anaknya itu untuk dipersembahkan di atas gunung itu. Itu adalah perbuatan iman. Dan waktu dia melakukan hal itu, dia percaya Tuhan itu mampu membangkitkan Ishak, sekalipun harus dibunuh, dipersembahkan di hadapan. Itulah iman, dan ada tindakan iman. Nah, jadi jangan cuma sekedar ucapkan, enggak. Iman itu tanpa perbuatan, tanpa tindakan iman, kosong, mati. Jadi jangan tertipu dengan hal-hal yang kelihatannya jadi lebih mudah. Hidup ini kekristenan itu simpel, sederhana, enggak juga. Tapi waktu kita mau bayar harga sesuai dengan firman Tuhan, maka hal itu Tuhan akan limpahkan. Jadi sesuatu yang imitasi itu seringkali dibuat menyerupai yang asli. Ya kan? Ada orang yang punya kalung, teman saya bilang, dia cerita katanya, ada orang yang mau nipu. Orang nipu itu kan, dia pasti sudah merencanakan penampilannya, dia punya kalung, katanya emas, oh ya, kayak rantai gitu ya, emas semua. Kalau dia mau nipu, ternyata kalau dilihat katanya itu bukan emas asli, hanya sepuhan gitu ya. Dia mau nipu, jadi kelihatannya penampilannya dulu keren, mobilnya dia sewa mobil Alfa untuk ketemu dengan orang-orang. Sehingga ada satu peristiwa kemarin teman saya cerita, jadi ada pendeta-pendeta juga ikut, dia punya investasi, ditawarkan investasi karena penampilannya. Jadi orang kalau menipu itu dia punya cara, triknya adalah membuat orang itu tertarik dulu dengan penampilannya, dengan caranya dia. Setelah tertarik, kita nabur investasi. Jadi ada pendeta harus sampai berapa M hilang.
karena ketipu. Ya, saya pernah dengar nih, cuman nggak tahu benar atau enggak, cuma cerita ada seorang pengusaha Bob Sadino, ketika kenapa dia, mungkin dia cerita ya tentang bagaimana dia bisa berhasil, yaitu katanya dia bilang dia jual telurnya itu dia taruh ada yang busuk. Jadi waktu orang jadi di telur yang dia jual ini ada yang busuk. Dia bilang gini, kalau ada yang telurnya busuk, saya akan gantikan kembali. Jadi masih ada gitu ya. Dan waktu dapat telur yang busuk, dia lapor, ini saya dapat telur busuk. Akhirnya si ini, oh ya udah, saya gantikan. Nah dari situ kan dapat apa, orang percaya tuh, dia bagus tuh. Beli aja di dia, dari omongan satu dengan yang dia bagus, karena telur busuk aja digantikan. Padahal sudah direncanakan, sudah direkayasa. Nah, kadang-kadang orang jahat itu dia pakai cara-cara untuk mendapatkan hal-hal itu. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, yang bukan Bob Sadino ini hanya cerita tentang Bob Sadino yang mungkin pernah ngalamin orang melihat orang-orang yang seperti itu. Jadi untuk memanipulasi orang, seakan-akan dia nggak melakukan hal itu, padahal dia melakukan hal demikian. Oke ya. Nah, jadi di sini Yakobus berkata, iman tanpa perbuatan adalah mati atau sia-sia. Saya akan tutup dengan kesaksian ini. Kemarin saya bagikan di koordinator GBI Alpha Omega tentang bagaimana ada pertemuan besar-besaran bulan April ya tahun 2023 ini di kota Boston, Amerika Serikat, yaitu kelompok pemuja setan. Jadi mereka mengadakan pertemuan, dan ini tahun ini merupakan pertemuan terbesar sepanjang sejarah mereka. Mereka mengklaim sudah 2.500 orang menjadi pemuja setan. Itu klaim mereka, tapi saya yakin jumlahnya sudah lebih banyak. Jadi mereka berkumpul dalam sebuah pertemuan besar ini bulan April di Boston untuk tujuannya apa? Tujuannya supaya agenda iblis bisa terrealisasi melalui mereka di bumi ini. Ya kan? Nah, agenda iblis kita tahu, walaupun mereka secara sosial misalnya menekankan supaya LGBT itu harus tetap, karena itu hak manusia. Tapi lebih pastinya hati-hati yang diserang adalah targetnya adalah orang percaya. Targetnya apa? Keluarga Kristen. Jadi mari Bapak Ibu Saudara, kita tahu ini adalah akhir daripada akhir zaman. Iblis akan berusaha menyesatkan orang-orang. Bahkan di dalam Alkitab, orang pilihan pun hampir dapat disesatkan. Ya, oleh sebab itu kalau kita tidak punya akar yang kuat kepada firman Tuhan, dibangun di atas firman Tuhan dan terus berpegang teguh kepada iman kepada Kristus, maka kita gampang goyah. Ya, oleh sebab itu taladani hidup Kristus. Karena kita ikuti keistimewaan pribadi Kristus, maka yang ilahi itu, yang istimewa dari pribadi Kristus itu akan kita hidupi dalam hidup kita, ya, akan transfer, akan kita miliki dalam kehidupan kita. Karena firman Tuhan berkata, milikilah pikiran Kristus, perasaan Kristus. Dan waktu kita melakukan hal ini, banyak perkara besar akan terjadi dalam hidup kita. Amin. 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 Jadi jangan menganggap, wah, saya ngapain ikut Yesus, padahal ada keistimewaan yang berbeda dari dunia yang dimiliki Kristus. Jangan jual iman kepada hal-hal yang bukan dari Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa. Kita akan menceraikan firman Tuhan hari ini. Bapa, buat kami memahami, mengerti akan apa yang Tuhan sudah rancangkan dalam hidup kami. Kami tahu ada begitu banyak tantangan-tantangan di masa depan, tapi kami percaya Tuhan, jika kami melekat kepada pokok anggur itu, kami melekat kepada sumber kehidupan itu, yaitu Yesus Kristus. Kami berakar di dalam Kristus, kami dibangun di atas Kristus, kami berpegang teguh kepada iman kepada Kristus,
dan hati kami melimpah dengan ucapan syukur dalam segala aspek hidup kami, maka kami akan menjadi umat Tuhan yang kokoh, yang kuat Tuhan, yang tidak akan gampang digoncangkan oleh keadaan-keadaan dunia Tuhan. Tapi kami akan semakin bertumbuh di dalam iman. Kerohanian kami akan semakin bertumbuh Tuhan, mencapai kedewasaan rohani. Sebab itulah yang Tuhan inginkan dalam hidup kami Tuhan. Kami punya tujuan hidup yang jelas, bahwa kami harus mengalami kehidupan yang berbuah-buah lebat. Kami mengalami kedewasaan rohani. Kami meneladani Kristus sebagaimana Kristus sudah hidup. Kami menjadi serupa dengan gambaran anak Allah, yaitu Yesus Kristus Tuhan kami. Tuhan yang meteraikan firman-Mu dalam hidup kami. Kami percaya jika kami menjalani sebuah gaya hidup yang baru, gaya hidup sorgawi yang berasal daripada Tuhan, maka kami tidak akan gampang digoyahkan. Kami tidak akan mudah kecewa. Kami tidak akan gampang terluka dengan segala sesuatu yang akan terjadi Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Tapi waktu kami bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, kami akan melihat bahwa masalah-masalah kami dibereskan oleh Tuhan. Maka berkat-berkat dan anugerah Tuhan dicurahkan berlimpah dalam kehidupan kami. Hamba berdoa Tuhan, hamba yang terbatas menyampaikan pesan Tuhan, tapi biarlah Roh Kudus yang tanpa batas akan mengajari setiap umat-Mu, akan membawa setiap umat Tuhan kepada pengenalan yang benar akan Tuhan. Mari Tuhan, buat kami terpesona dengan Tuhan sendiri. Kami mau senantiasa mencintai Tuhan di atas segala sesuatu. Kami tidak mau mencintai dunia, mencintai uang, mencintai apapun yang ditawarkan oleh dunia. Tapi kami mau mencintai Tuhan, sebab Tuhan sudah datang untuk menebus dosa-dosa kami. Tuhan mau menjadi manusia supaya kami Tuhan beroleh keselamatan, penebusan daripada dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan buat semua hal yang baik yang Tuhan sudah nyatakan melalui pengorbanan-Mu Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami supaya kami senantiasa dikendalikan oleh Tuhan, dikuasai oleh Tuhan. Bahwa hidup kami bukan milik kami sendiri, tetapi milik Tuhan, dan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu atas hidup kami di bumi sama seperti di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya persilakan
kami menyembah Engkau, sebab Tuhan kami yang layak dipuji dan disembah. Tidak ada yang lain yang kami puji, yang kami sembah selain Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, jika di penghujung daripada ibadah ini kami telah mengikuti ibadah Tuhan. Biarlah setiap kami yang hadir, Tuhan yang mengerti akan segala pergumulan dan masalah kami Tuhan. Kami mau senantiasa beribadah bukan sekedar untuk menerima berkat-berkat-Mu Tuhan, tapi kami mau semakin mengenal akan pribadi Tuhan. Kami mau semakin mengerti apa yang Tuhan kehendaki untuk kami kerjakan di sepanjang kehidupan kami. Sehingga pada waktu kami menjadi pelaku-pelaku daripada firman Tuhan, maka hidup kami akan berkenan. Dan berkat-berkat Tuhan adalah bonus yang Tuhan sediakan bagi setiap kami yang taat dan melakukan firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bawa segala pergumulan masalah jemaat Tuhan. Kami percaya Tuhan, yang sakit Tuhan sudah sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan sudah angkat setiap beban-beban kami dan permasalahan kami. Bagi kami yang terikat Tuhan sudah bebaskan dan melepaskan kami dari segala ikatan-ikatan dosa, dari segala kutuk, dari segala masalah-masalah yang berat. Sebab kami percaya Engkau adalah penebus kami, Tuhan kami adalah pembebas kami, Tuhan kami adalah penolong yang sangat terbukti, yang senantiasa menolong kami tepat pada waktunya. Terima kasih ya Bapa. Kami bawa segala kehidupan jemaat-Mu Tuhan. Tuhan berkati akan jemaat-Mu Tuhan untuk terus hidup di dalam pengenalan akan Tuhan. Tuhan berkati jemaat-Mu dalam segala pekerjaan mereka, dalam pelayanan mereka ya Tuhan. Di tengah-tengah keluarga Tuhan memberkati setiap umat Tuhan. Dan Tuhan yang menyembuhkan segala kami dan mengadakan terobosan-terobosan di dalam kehidupan kami, baik dalam pekerjaan maupun dalam hubungan suami istri, orang tua dengan anak Tuhan. Kami percaya Tuhan, segala hal yang baik yang dari Tuhan, Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Biar damai sejahtera Tuhan turun atas setiap umat Tuhan. Dan kami juga berdoa ya Tuhan, bagi pemerintah bangsa kami, negeri kami yang kami cintai di mana kami ada. Kami tahu bukan perkara kebetulan kami ada di negeri ini. Dan bagian kami adalah berdoa bagi pemerintah kami, bagi bangsa dan negeri kami di mana kami dilahirkan. Kami berdoa Tuhan berkati, biar shalom Tuhan turun atas negeri ini Tuhan. Tuhan jauhkan, Tuhan luputkan dari masalah-masalah yang terjadi di bangsa-bangsa, baik masalah ekonomi, resesi ekonomi, krisis-krisis yang sedang melanda dunia. Kami percaya Tuhan, doa orang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya, mampu mengubah segala sesuatu, mampu mengubah negeri ini menjadi baik ya Tuhan. Karena Tuhan merancangkan hal-hal yang baik, rancangan damai sejahtera, masa depan yang baik, masa depan yang cerah, yang Tuhan janjikan bagi setiap kami dan atas negeri ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Tuhan campur tangan, Tuhan yang berjaga-jaga Tuhan. Jika sebab kami percaya firman Tuhan berkata bahwa sia-sia pengawal berjaga-jaga Tuhan, jika bukan Tuhan yang mengawal kota. Oleh sebab itu Bapa, kami berdoa biar keamanan kota kami, bangsa kami, negeri kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Pasukan malaikat Tuhan yang berjaga di sekeliling, berkemah di sekeliling negeri ini Tuhan, menjaga, melindungi bangsa ini, meluputkan bangsa ini dari segala hal yang jahat yang dirancangkan iblis. Bahkan kami berdoa biar tudung Tuhan, tudung kuasa darah Yesus membungkus negeri ini, sehingga hanya berkat-berkat Tuhan, anugerah Tuhan, keselamatan, pertobatan jiwa-jiwa dilepaskan, dicurahkan Tuhan atas negeri ini. Biar hati Tuhan dinyatakan atas negeri dan bangsa kami Indonesia. Kami memberkati akan Presiden Bapak Joko Widodo, Wakil Presiden Haji Ma'ruf Amin, para menteri Tuhan, semua jajaran pemerintahan dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah, dari tingkat yang terbesar sampai dengan yang terkecil sampai kepada RT RW. Kami berdoa, kami memberkati pemimpin-pemimpin bangsa kami. Berikan setiap hati dari pemimpin bangsa kami adalah hati yang mau membuat bangsa ini sejahtera, tidak mencari keuntungan bagi diri mereka pribadi Tuhan, tetapi akan membuat bangsa ini menjadi bangsa yang maju, bangsa yang besar Tuhan, di bangsa di mana kemuliaan Tuhan dinyatakan Tuhan. Kami berdoa biar kehendak dan rencana Tuhan saja yang terjadi atas negeri ini. Segala rancangan iblis kami patahkan, kami tolak, kami hancurkan, tidak akan pernah terjadi atas negeri ini. Khususnya memasuki pemilu tahun 2024. Kami percaya Bapak, setiap pemerintahan
berasal daripada Tuhan. Dan itu yang Tuhan janjikan digenapi atas Indonesia Tuhan, bahwa pemimpin bangsa yang terpilih adalah yang berasal daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, bagi mula segala pujian, hormat, kemuliaan. Kami akan menutup ibadah minggu pagi hari ini, dan kami serahkan seluruh kehidupan kami. Dari jemaat Tuhan, arahkan hatimu, angkat tanganmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat daripada Tuhan. Bapa, hamba sebagai hamba-Mu, hamba melepaskan, biarlah berkat daripada Bapa Sorgawi, kasih karunia, kasih setia daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan semakin intim dengan Roh Kudus menyertai hidupmu, menyertai keluargamu, menyertai pekerjaan, pelayanan, segala aspek kehidupanmu. Tuhan akan membawa engkau senantiasa naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Segala janji-janji Tuhan atas hidupmu di tahun ini, engkau akan mengalami musim yang terbaik di dalam kehidupanmu, dan engkau akan mengalami terobosan dan mujizat Tuhan. Tuhan membalikkan keadaanmu, sehingga segala sesuatu yang terbaik dari surga akan dicurahkan di dalam kehidupanmu, sampai Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali menjemput engkau. Kau tidak kedapatan bercacat celah, tetapi tetap hidup di dalam kekudusan, di dalam ketaatan kepada Tuhan, dan kau akan diangkat di awan-awan yang permai untuk tinggal bersama-sama dengan Tuhan di dalam kerajaan yang kekal. Semua kita yang diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin.